Saya akan berbicara mengenai bahwa kita sebagai orang percaya, maka janji Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita ini akan naik dan tidak akan turun. Dan Alkitab bahkan berkata, jika kamu tidak memiring ke kiri dan ke kanan, diberkatilah langkahmu karena kamu tidak akan turun tetapi diangkat naik. Tidak menjadi ekor, tetapi akan dipimpin menjadi kepala. Itulah janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan jika kita praktekkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berlaku apa yang Tuhan katakan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, maka Allah akan memberikannya kepadamu. Bahkan Daud dapat berkata, orang yang merenungkan firman Taurat Tuhan, siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Aliran sungai yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan pasti menolong kita untuk mengerti hal-hal yang keliru ataupun yang salah yang kita lakukan dalam hidup kita. Menolong kita, firman Tuhan pasti menolong kita untuk berjalan di jalan yang benar. Menolong kita untuk kita berhasil. Dan menolong kita untuk senantiasa mendapat hikmat daripada Tuhan. Tidak peduli separah apapun keadaan kita atau situasi di sekitar kita yang buruk, tetapi janji Tuhan berkata bahwa kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Janji dan rencana Tuhan dalam hidup kita yaitu kita tidak akan ditaklukkan. Tetapi jika kita hidup di dalam dosa, maka dosa membuat kita dapat ditaklukkan. Dan pertanyaannya, ditaklukkan oleh siapa? Bahkan kita kan tadi berkata kita ini sebagai seorang pemenang. Yang pertama adalah apabila kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, apabila hidup di dalam dosa, maka kita akan ditaklukkan oleh setan. Alkitab berkata bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tetapi ingat, kalau kita berbuat dosa, maka kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Sehingga menjadi orang percaya, Alkitab berkata, lawanlah. Ya, lawanlah iblis. Maka kita akan bisa menaklukkan iblis. Tetapi apabila iblis menaklukkan kita, maka rumah tangga kita akan mengalami masa-masa yang sukar. Rumah tangga kita akan dikacaukan, masa depan kita akan dihancurkan, dan dalam segala sesuatu hidup kita dikendalikan, bahkan ditaklukkan oleh setan. Seperti yang saya katakan, apabila sebagai orang percaya, kita berbuat dosa. Nah, yang kedua, kita akan ditaklukkan oleh musuh. Kita berkata musuh-musuh akan datang dan akan menghancurkan hidup kita kalau kita tidak hidup melekat kepada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya, andalkanlah Tuhan dalam segala hidup kita. Maka kita percaya ada pagar yang menjaga kita. Sehingga orang yang iri, orang yang berusaha menjatuhkan kita, tetapi kita percaya kita yang dipelihara Tuhan, maka kita benarlah firman Tuhan yang berkata, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan jika Tuhan menutup pintu,
tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Sehingga apabila kita mendekat, kita melekat kepada Yesus Kristus, maka kita percaya kita akan menjadi seorang yang penakluk, bukan ditaklukkan. Dan yang ketiga, kita ditaklukkan oleh hal-hal daging dan segala kesenangan dunia. Sehingga sebagai orang percaya, Rasul Paulus berkata, aku ingin berbuat baik. Tetapi setiap kali aku ingin berbuat baik, justru yang jahat yang aku perbuat. Itulah sebabnya penting sekali kita saling mendoakan, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, kita semua suami istri mendoakan anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita, supaya kita semakin dikuatkan dan tidak mudah ditaklukkan. Dan yang keempat, supaya kita tidak ditaklukkan oleh kebiasaan orang banyak. Acap kali kita sering terhanyut, kita tidak bersikap yang tegas, sehingga sebagai orang percaya selalu saya ingatkan untuk kita bersikap tegas dan kita harus memiliki prinsip untuk kita tidak mengikuti arus dunia. Banyak orang yang sebenarnya baik, tapi karena mengikuti arus, mengikuti kebiasaan dunia, karena pergaulan dan karena situasi, akhirnya dia bisa jatuh dan ditaklukkan oleh banyak orang. Karena itu marilah kita sebagai orang percaya, kita mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka ada kuasa di dalam diri kita. Dan kita untuk menang atas segala setan, atas segala iblis, menang atas segala musuh, menang atas segala kesenangan dunia. Bahkan kita berani berjalan melawan arus. Acap kali untuk melawan arus memang dibutuhkan keberanian, tetapi saya percaya keberanian itu akan datang, Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan, menyadarkan setiap firman yang kita baca, yang sudah tertanam di hati kita, membuat kita menjadi orang yang selalu diingatkan, selalu disertai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah akan yang memampukan kita menjadi kuat, dan kita akan berakar, dan kita dapat berkata, hanya dekat Tuhanlah, maka aku menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku yang terkasih, kalau kita sebagai orang percaya, bahkan kita melihat, kalau kita baca di dalam Mika 1 ayat yang ke-15 dikatakan, penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresye. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Sehingga seperti yang saya katakan sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa apabila kita berharap sepenuhnya kepada Dia, ada di dalam Dia, dan senantiasa firman itu menjadi kehidupan orang percaya, menjadikan satu culture, budaya kita sebagai orang percaya untuk senantiasa melekat kepada Dia, maka kita percaya kita menjadi orang yang tegas di dalam kita mengambil sikap, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya sangat percaya di dalam hidup kita, melewati segala perjuangan, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Awal pertobatan saya kurang lebih 35 tahun yang lalu. 5 tahun saya banyak di rumah, saya baca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya tahu Tuhan mendidik saya. Hampir 5 tahun saya ada di padang gurun. Saya banyak belajar bagaimana kehidupan orang percaya di padang gurun.
Bagaimana pada waktu di Mesir mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. Bagaimana Tuhan melakukan 10 mujizat yang luar biasa pada waktu mereka di Mesir. Tetapi pada waktu mereka berada dalam perjalanan masuk ke dalam tanah Kanaan, seharusnya perjalanan mereka tidak membutuhkan waktu sampai 40 tahun. Tetapi dalam hanya hitungan hari, bahkan hitungan minggu, mereka sudah bisa masuk di dalam tempat tanah perjanjian. Tetapi oleh karena ketidakpercayaan mereka, oleh karena mereka bertanya, dijawab Tuhan. Mereka minta makan, diberikan burung puyuh. Tidak masuk akal memang, tetapi kita melihat buat Allah sesuatu yang tidak masuk akal, Allah sanggup melakukan apapun juga. Sehingga melewati pengalaman hidup di padang gurun selama 40 tahun, bangsa Israel akhirnya bisa masuk ke dalam tempat tanah perjanjian. Dari awal saya katakan tidaklah seharusnya mereka berjalan sampai 40 hari, 40 tahun begitu lamanya. Seharusnya perjalanan untuk masuk. Harusnya dalam hitungan hari dan minggu kita bisa masuk di dalam tanah Kanaan. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi setiap kita orang percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus ingin kita senantiasa masuk di tempat tanah yang makmur, tanah yang berbuah-buah, tanah yang menghasilkan segala hasil yang baik, yang menghasilkan segala yang benar. Saudaraku yang terkasih, melewati pengalaman bangsa Israel sebelum masuk di dalam tanah perjanjian, kita banyak belajar bagaimana Tuhan mendidik setiap kita untuk kita hidup benar di hadapan Dia. Haleluya. Amin.